Puji nama Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada renungan kita pada hari ini. Saya bersyukur pasti Bapak Ibu Saudara sekalian masih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sebab Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya terlalu dalam buat kita, kesetiaannya terlalu dalam buat kita, sehingga Dia selalu memperhatikan setiap orang yang selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bulan-bulan ini, hari-hari ini, saya tidak tahu bagaimana keadaan cuaca di tempat Bapak Ibu Saudara masing-masing, tetapi saat ini, saat saya berada di tempat ini, sekarang musim angin dan musim panas, sehingga debu berterbangan di mana-mana. Orang menghindari debu, sebab debu itu sangat mengganggu pernapasan kita. Debu sangat mengganggu kenyamanan kita, bahkan dimanapun kita berada, debu itu ada di mana-mana. Sehingga kadang-kadang kita merasa kewalahan, kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan adanya debu dan angin yang membawa debu itu berterbangan kemana-mana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya berbicara tentang debu? Kita harus ingat bahwa kita ini adalah dari debu. Kita ini adalah debu, ciptaan Tuhan yang diambil dari debu. Mari kita baca. Saya akan memberikan tema hari ini, We are dust. Kita ini debu. Kita baca di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 14. Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 saya akan bacakan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan sangat ingat bahwa kita ini debu, karena Dia yang menciptakan manusia pertama dari debu. Debu itu sesuatu yang sangat mengganggu. Debu itu mudah diterbangkan angin. Debu itu tidak berharga. Debu itu tidak bernilai sama sekali. Tidak ada orang yang menggunakan debu untuk sesuatu, tetapi justru dari bahan debu ini, dari bahan yang tidak bernilai dan tidak mempunyai harga ini, Tuhan menciptakan manusia dari bahan yang tidak berharga ini menjadi suatu ciptaan yang mulia, menjadi suatu ciptaan yang baik. Haleluya. Kita bersyukur bahwa kita ini sebenarnya berasal dari debu dan dijadikan menjadi suatu ciptaan yang mulia. Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab Dia sendiri tahu dan Dia ingat bahwa kita ini adalah debu. Di ayat yang 14 dikatakan bahwa Dia ingat bahwa kita ini debu. Itu sebabnya kasih Tuhan itu dilimpahkan kepada kita. Dia tahu bahwa kita ini lemah, kita tuh hanya debu. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sekarang dalam kedudukan yang mapan, kita harus ingat bahwa kita ini adalah debu. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan,
kita tidak dijadikannya menjadi ciptaan yang mulia. Jangan kita merasa bahwa kita ini makhluk yang paling mulia dan diciptakan dari emas, dari perak. Tidak. Kita tuh diciptakan dari debu yang mudah diterbangkan, mudah diombang-ambingkan. Bahkan di dalam ayat yang ke-15 pun dikatakan, adapun manusia hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Begitu singkatnya kehidupan manusia. Apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dunia ini? Selama kita hidup di dunia ini, kita harus sadar bahwa kita itu hanya debu. Dan kalau kita sekarang diizinkan untuk mengenal Allah yang luar biasa dengan kasih setianya, itu karena hanya kemurahannya. Dia hanya ingin kita itu menjadi sesuatu yang mulia. Tetapi ada syaratnya. Kita harus takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11, 12 dan 13. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Tidak terukur kasih setianya. Setinggi langit di atas bumi, tidak terukur. Kalau kita seringkali tidak setia, tetapi Dia tetap setia kalau kita takut akan Dia. Itu sebabnya penting sekali buat kita untuk bisa takut akan Dia, menghargai kesetiaannya. Bahkan di ayat yang ke-12 dikatakan, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Di dalam ayat ini ada 2 kali dikatakan kasih setianya, kasih sayangnya untuk orang-orang yang takut akan Dia, untuk orang-orang yang tahu diri siapa kita ini sebenarnya. Kita adalah debu yang tidak berarti, yang tidak berharga. Bahkan debu itu sering dihindari orang. Saya sendiri sudah merasa tidak nyaman hari-hari ini karena terlalu banyak debu yang menyebabkan kadang-kadang kita bisa batuk, yang menyebabkan kadang-kadang kita bisa terganggu pernafasan kita. Tetapi justru bahan yang seperti ini justru dipakai Allah untuk membuat manusia menjadi suatu ciptaan yang mulia. Bahkan manusia itu akan dikasihinya, dia akan setia, dia akan memberikan kasih sayangnya kepada mereka yang takut akan Dia. Mari kita sandarkan kehidupan kita, kita hargai kesetiaannya, kita hargai kasih setianya. Kalau kita bangun tidur pagi masih bisa bernafas, itu karena Dia setia. Karena Dia mau pakai kita menjadi alatnya, karena Dia mau kita menjadi berkat bagi orang lain. Itu sebabnya mari kita menghargai kasih setianya. Apalah kita ini, hanya debu saudara, hanya debu yang tidak berarti. Haleluya. Di ayat yang ke-18 dikatakan, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan ingat untuk melakukan titahnya. Ayat 17, tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, tidak saja sebatas kita, tetapi bagi anak cucu kita. Bahkan di ayat yang lain dikatakan bahwa orang percaya anak cucunya tidak akan meminta-minta. Walaupun kita ini terbuat dari debu tanah, walaupun kita itu adalah terbuat dari sesuatu yang tidak berarti, tetapi sangat berarti bagi Tuhan kalau kita tetap setia dan kita tetap mau berpegang pada titahnya.
berpegang pada perjanjiannya, dan ingat untuk melakukan titahnya. Tidak hanya kita datang ke gereja untuk mencari firman Tuhan, kemudian kita pulang dan kita melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Tuhan, tetapi kita berpegang pada firman Tuhan, artinya berpatokan pada firman Tuhan, dan kita mau melakukannya. Maka debu ini, manusia yang terbuat dari debu ini, akan sangat dikasihinya. Masalah apa yang Bapak Ibu Saudara hadapi sekarang ini? Walaupun kita terbuat dari debu, mari kita berserah kepada Tuhan. Atau walaupun kita sudah mapan, kita sudah enak hidupnya, tidak kekurangan suatu apapun, ingat kita ini adalah debu yang tidak berarti sama sekali. Tetapi Tuhan jadikan kita menjadi berarti karena Dia mengasihi kita. Ingat akan kasih-Nya, ingat akan pengorbanannya, ingat akan kehidupan kekal yang Tuhan janjikan kepada kita. Ya. Kalau ciptaan yang lain, hewan, ya, binatang, itu kalau sudah mati habis cerita. Tetapi kita adalah ciptaan yang mulia. Walaupun terbuat dari debu, tapi kita punya hak untuk memperoleh kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Apa yang Bapak Ibu Saudara sekarang pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan selama hidup di dunia ini? Apakah kita sudah menjadi berkat? Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan? Apakah kita manusia yang takut akan Tuhan, yang menghargai kesetiaannya? Kita akan memperoleh janji, yaitu kita bersama-sama dengan Dia. Pada saat kita dipanggil Tuhan, debu kembali menjadi debu, tetapi roh kembali kepada Tuhan. Haleluya. Debu akan kembali menjadi debu, tetapi roh itu kembali kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan baca di dalam ayat yang ketiga, ada janji Tuhan yang membuat kita menjadi bersyukur kepada Tuhan. Di ayat 3 dikatakan, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 4, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, serta memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya. Ini suatu janji yang luar biasa kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang tahu diri bahwa kita ini debu. Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita akan mudah diterbangkan angin, mudah diombang-ambingan oleh ombak masalah kehidupan kita. Tetapi di dalam Dia, kalau kita tetap berpegang pada perjanjiannya, kita tetap melakukan firman-Nya, maka Tuhan berjanji bahwa Dia akan mengampuni segala kesalahan. Dosa kita telah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bagi yang percaya kepada Dia, yang memegang teguh perjanjiannya, yang memegang teguh akan firman-Nya, dikatakan bahwa Tuhan akan mengampuni segala kesalahan kita. Dan bukan cuma itu, dan Dia juga yang menyembuhkan segala penyakit kita. Penyakit rohani, penyakit jasmani yang tidak boleh sembuh, penyakit rohani yang merongrong kehidupan kita sehingga kita jauh dari Tuhan, sehingga kita mulai jatuh di dalam lumpur dosa, kita mulai masuk di dalam kubangan dosa. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini adalah ciptaannya yang mulia, maka kita akan mendapat pengampunan. Segala penyakit kita disembuhkannya. Dan bukan cuma itu, Dia menebus hidup dari lubang kubur, dan yang memahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan bangga dengan apa yang Bapak Ibu punya, jangan bangga dengan keberadaan yang sudah mapan. Ingat bahwa kita ini adalah debu tanah yang tidak berharga, tetapi Tuhan menjadikan hidup kita menjadi mulia
karena kita percaya kepada Dia, takut akan Tuhan, dan berpegang pada perjanjiannya akan membuat kita memperoleh hidup yang kekal. Dia akan menebus dosa kita, menyembuhkan segala penyakit kita, bahkan kita akan menerima mahkota kehidupan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, dan saya percaya ini akan membawa suatu kemenangan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang walaupun saat-saat ini menghadapi situasi yang tidak nyaman, tetapi kita masih punya Tuhan yang mempedulikan kita. Pencipta kita selalu memperhatikan kita. Dia yang mengerti seluruh organ tubuh manusia. Kalau Bapak Ibu Saudara sekarang dalam keadaan sakit, berserah kepadanya. Dia yang akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia yang akan mengampuni seluruh dosa kita. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini sungguh membawa kita pada suatu jalur bahwa kita tuh harus tetap pada jalur kebenaran firman Tuhan. Kita harus tetap menurut akan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saya berharap kita semuanya tetap dalam keadaan sehat-sehat, tetap dalam keadaan yang diberkati Tuhan, walaupun dalam situasi pandemi yang tidak kunjung selesai, tetapi mari kita bergandengan tangan memohon kepada Tuhan agar situasi seperti ini segera pulih kembali. Terima kasih, dan saya mohon bantu doa buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian kebetulan melihat tayangan video tentang beban kami untuk pengadaan gedung gereja, tolong kami dibantu doa sehingga kami bisa beribadah dengan nyaman. Puji nama Tuhan. Jangan lupa menjaga kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak tetap kita lakukan, sebab ini adalah protokol dari pemerintah di dalam new normal ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.